Kita ke informasi lainnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menghadiri acara peresmian Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra PKB di Mangun Sarkoso nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah kader internal Gerindra dan PKB sudah hadir, salah satunya Menparekraf RI Sandiaga Uno. Kehadiran Sandiaga Uno disambut oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Peresmian Sekber ini merupakan bagian dari program dan komitmen bersama koalisi Gerindra PKB. Seperti diketahui, Gerindra dan PKB sudah menyatakan sikap untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024. Acara peresmian Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra PKB merupakan bagian dari program dan komitmen bersama koalisi Gerindra PKB. Lalu apakah dalam peresmian Sekber ini juga akan dideklarasikan soal Capres-Cawapres Gerindra PKB? Ada rekan kita, Gina Vita, yang akan mengabarkannya untuk Anda. Ya, Gina Vita, seperti apa jalannya peresmian Sekber dari Gerindra dan PKB ini? Acaranya sudah selesai, Putri, peresmian Sekretariat Bersama atau Sekber antara Partai Gerindra dan juga PKB. Ini sudah selesai sekitar 1 menit yang lalu sebelum saya mengabarkan kepada Anda. Tadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam konferensi persnya bersama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan hal yang sama bahwa peresmian Sekber antara Gerindra dan PKB ini sebagai bentuk komitmen kerjasama politik yang akan dilakukan kedua partai Gerindra maupun PKB untuk Pilpres 2024 mendatang. Kita coba simak secara lengkap pernyataan langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berikut ini. Hari ini kita resmi membuka Sekretariat Bersama Gerindra PKB. Sebagai wujud pelaksanaan implementasi dari kerjasama politik yang sudah kita putuskan dan kita sepakati bersama beberapa bulan lalu di Sentul, Jawa Barat, ya, persisnya tanggal 13 Agustus 2022 yang lalu. Dan selama ini kerjasama itu kita laksanakan masing-masing partai konsolidasi ke dalam untuk menyongsong menghadapi kewajiban kita semua, kewajiban warga negara Indonesia semua, yaitu kewajiban konstitusional kita bahwa tidak lama lagi, kurang dari hampir 1 tahun persis, yang akan datang 14 Februari 2024, seluruh rakyat Indonesia akan melaksanakan hak kedaulatannya, yaitu memilih pemimpin-pemimpinnya dan wakil-wakilnya di lembaga-lembaga legislatif. Jadi hari ini adalah suatu bukti bahwa kerjasama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan kita besar, kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat. Insya Allah dengan peresmian ini kerjasama PKB Gerindra untuk Indonesia yang sejahtera terwujud. PKB dan Gerindra saling percaya adalah kekuatan yang bisa diamanati untuk menata Indonesia menjadi lebih baik, melanjutkan kesuksesan yang ada dan melompat lebih maju lagi di masa yang akan datang. PKB dan Gerindra adalah kekuatan yang
saling melengkapi dan akan sangat lengkap lagi, akan disusul oleh partai-partai yang bergabung untuk Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Mohon doanya kepada seluruh kiai, ulama, tokoh masyarakat, kerjasama dalam sekretariat bersama, Sekber. Ini menjadi momentum untuk kerja-kerja politik yang maslahah, kerja-kerja politik yang manfaat, kerja-kerja politik yang memajukan dan memakmurkan bangsa Indonesia. Ya, selain peresmian Sekber, tadi ada hal yang menarik yang juga kita soroti. Jadi ada pertemuan tertutup yang digelar antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tadi setelah peresmian Sekber. Nah, apakah ini membahas mengenai capres-cawapres yang akan diusung oleh kedua partai politik ini? Karena kalau kita lihat memang secara presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden, Gerindra PKB ini memenuhi ambang batas untuk mencalonkan presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Tadi ini juga diamini oleh Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda membenarkan bahwa dalam pertemuan itu membahas mengenai capres dan juga cawapres yang akan diusung oleh kedua partai. Karena kalau kita lihat petanya sejauh ini, Putri, meskipun kedua partai ini mengatakan akan berkoalisi, kemudian sudah diresmikan Sekber, Gerindra dan PKB, belum ada pengumuman secara resmi antara kedua partai ini untuk mengumumkan siapa capres-cawapres yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Karena sampai saat ini petanya secara internal Gerindra ini mengatakan tetap akan mengusung Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Sementara untuk PKB, berdasarkan hasil ijtima ulama beberapa waktu yang lalu yang digelar oleh Dewan Syuro PKB, ini memutuskan akan mengusung Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai Capres 2024 mendatang. Karena kalau kita lihat secara komposisi atau perolehan kursi, Gerindra ini perolehan kursinya lebih banyak di parlemen pada pemilu 2019 dibandingkan dengan PKB. Nah, ini tentu berpengaruh juga terhadap perolehan kursi ketika Prabowo Subianto ini diusung. Tidak hanya Gerindra dan PKB, tapi beberapa partai politik lain yang juga mengatakan sikap sudah menentukan koalisi, belum juga mengumumkan siapa capres dan juga cawapres akan diusung untuk 2024 mendatang. Nah, ini apakah kemudian partai politik ini menunggu sikap dari PDIP yang sampai saat ini juga belum mengumumkan siapa capres yang akan diusung oleh PDIP, atau memang ada faktor lain di luar itu? Karena menurut sejumlah pengamat politik menyebutkan bahwa sikap politik dari PDIP ini ditunggu oleh sejumlah partai politik untuk menentukan koalisi, bahkan untuk mengusung siapa capres-cawapres yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Putri. Baik, terima kasih Gina Vita melaporkan langsung dari kantor sekretariat bersama Gerindra PKB. Selamat bertugas kembali Gina Vita.